Mereka kan diam di tempat yang penuh kedamaian, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman, di mana Tuhan menghapus air mata duka cita. Berbahagia semua yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka akan masuk ke langit dan bumi yang baru. Berdiam di rumah Tuhan, menyaksikan segala kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya untuk selama-lamanya. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ingatlah tak seorang pun datang pada Bapa tanpa melalui aku. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan keluar, menemukan padang rumput. Berdiam di rumah Tuhan, menyaksikan segala kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya untuk selama-lamanya. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ingatlah tak seorang pun
berkata, ada Bapa tanpa melalui aku. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan keluar menemukan padang rumput. Buka keluarga besar Aipasa Anak Tesi terkasih dalam Tuhan, kami dari persekutuan kaum Bapa PKB Joy 76 Radio khusus yang adalah teman seperjuangan, teman pelayanan Joy 76 Radio khusus bersama almarhum Bapak Yohanes Lukas Aipasa terkasih. Di pagi hari ini kami mewakili seluruh teman-teman Joy 76 Radio khusus, tidak membawa apa-apa. Kami hanya datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan untuk menyampaikan empati kami kepada saudara kekasih kami Yohanes Lukas Aipasa yang telah bersama-sama kami mengangkat pelayanan di jemaat ini sampai dengan saat terakhir. Kami yakin dan percaya bahwa Tete Manis sudah menyiapkan rumah buat saudara kekasih, sehingga beliau boleh memanggil pulang saudara kekasih kami. Oleh sebab itu, kami dari persekutuan kaum Bapak Joy 76 Radio khusus ingin memberi empati wujud kasih di dalam duka cita keluarga ini. Tidak banyak, kami hanya memberikan sumbangsi. Kiranya ini bisa memberikan sedikit keringanan kepada keluarga di dalam menjalani ataupun proses selanjutnya. Oleh karena itu kami serahkan kepada seksi diakonnya memberikan ala kadarnya dari kami persekutuan kaum Bapak Joy 76 Radio khusus badan pelayan dari seluruh teman-teman PKB Joy 76 Radio khusus kepada saudara seksi diakonnya Bapak Yok Litai. Kami persilakan untuk memberikan sumbangan kami kepada keluarga. Mohon diterima, ini adalah apa yang sekian dan terima kasih kami kembalikan kepada sekretaris. Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Ku
Bapak Ibu sekalian dengan keterbatasan waktu lebih kurang 15 menit. Selamat pagi untuk kita semua. Sidang perkabungan yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, patutlah kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Kristus. Bapak Ibu, untuk itu marilah kita, terutama keluarga Aipasa Lohanapesi Matakena, dengan sukacita melepas kepergian almarhum untuk kembali kepada penciptanya. Susunan acara yang akan kita ikuti bersama di hari ini: almarhum Bapak Yohanes Lukas Aipasa, tempat tanggal lahir Tuhaha 11 Juni 1954. Riwayat pendidikan SD Negeri Tuhaha Pohon Burau, tamat pada tahun 1967. Sekolah Teknik Presisi Saparua, tamat pada tahun 1970. Riwayat pekerjaan: yang pertama, PT Jati Dharma Indah di Batugong, Ambon pada tahun 1983 hingga 1989. Jabatan terakhir foreman. Yang kedua, PT Henderson Indriana Arar Sorong pada tahun 1993, pensiun, jabatan terakhir supervisor. Riwayat pelayanan: Majelis Jemaat Oikumene Unit 762 selama 12 tahun atau 2 periode sebagai jabatan penatua. Riwayat kesakitan: pada hari Senin tanggal 3 November 2025, kami membawa Bapak ke rumah sakit Arioko dengan alasan nyeri dada dan sesak nafas. Namun menurut medis dan dokter ahli penyakit dalam, pada saat yang bersamaan Bapak mengalami serangan stroke yang mengakibatkan kaki, tangan dan bagian sebelah kanan tidak berfungsi. Kami langsung membawa Bapak ke rumah sakit JPW 22, dirawat di IGD Sorong selama 1 hari, dan hari berikutnya dipindahkan ke ruangan ICU selama 1 minggu 7 hari, dan pulang pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 pada pukul 11.00 siang, namun dilarikan kembali ke rumah sakit JPW 22 pada pukul 18.37 karena mengalami sesak dan dirawat di IGD sampai menghembuskan napas terakhir pada tanggal 12 November 2025 pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Almarhum menghembuskan napas terakhir pada usia 71 tahun 4 bulan. Almarhum meninggalkan seorang istri, 5 orang anak, dan 11 orang cucu. Demikianlah daftar riwayat hidup almarhum Bapak Yohanes Lukas Aipasa. Terima kasih. Para PW Joy 762 untuk memuji kemuliaan Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup.
Shalom. Yang saya hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibu, Aipasa, anak-anak, dan seluruh itu yang sedang memangku duka. Dua, dan untuk Bunda Dorong, dan Dora, dan para pendeta hamba Tuhan yang tidak saya berikan kasih ya, saya kasih dan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati Ketua Kerukunan PSD Nusa Amalatu dan seluruh keluarga besar Tuhan Teti Maksudnya yang sedang menghidupkan. Mari kita datang puji syukur kepada Tuhan bagi kita semua yang boleh hadir, yang masih dapat kehidupan, kekuatan, kesehatan, bahwa ada 12 tahun bersama-sama kami di rumah itu dua sebagai majelis, dan saya selalu bersama-sama dengan beliau. Penampilan beliau kesan pertama orangnya terang, jadi kita semua berkesan kumis tebal dan kelihatan muka tidak tersahabat. Tetapi setelah kita bersama-sama, orangnya lemah lembut, tutur katanya ya, dan selalu humor. Selalu dia bikin sesuatu yang membuat kita bersuka cita, ria. Demikian dalam keaktifan ibadah-ibadah PKB. Mungkin teman-teman PKB juga rasakan itu kalau dia sudah bertemu dengan Bapak Sekretaris dan Bapak Kabir. Jadi membuat kita tertawa semuanya. Dan itulah kesan. Dan tentu dengan latar belakang beliau dan kesan-kesan bersama beliau bukan hanya keluarga ya, tetapi kembali lagi sebagai orang yang beriman bahwa apa yang dibuat Tuhan itu yang terbaik, sehingga kita harus selalu bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, sukacita akan menjadi sukacita. Saya kira itu sedikit yang kami sampaikan, dan atas nama Ketua Majelis Jemaat seluruh jemaat Ekumenik 2062 ikut merasakan sukacita ini dan tetap berdoa. Keluarga besar diberi kekuatan, penghiburan hanya dari Tuhan Yesus. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya
betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang disampaikan oleh Bapak John Sahusi Lawani. Seperti uap yang mudahnya tertiup angin atau menguap oleh matahari, hidup kita juga bisa berakhir kapan saja tanpa diduga. Bagian ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa kedukaan yang terjadi saat ini tak dapat kami duga di dalam kehidupan keluarga kami. Karena itu kita mengerti bahwa kehilangan ini bukan kasih kami, tentu sangat memedihkan hati kami, baik sebagai istri, anak cucu, mantu, segenap keluarga, saudara, bersaudara. Tentu kita semua merasa kehilangan yang mendalam, tetapi dalam kesedihan ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia hadir di tengah air mata. Ia menguatkan setiap hati yang hancur dan memberikan pengharapan bangunan yang Tuhan Yesus kasihi. Almarhum adalah sosok yang baik, ramah, semasa hidupnya yang ia jalani. Namun setelah ini, kepergian orang yang kita kasih tentu meninggalkan kehampaan. Hari-hari tentu akan terasa berbeda tanpa kehadiran almarhum. Meski hari-hari setelah ini segala sesuatunya berbeda, tetapi marilah kita mengingat bahwa setiap momen yang telah kita lalui bersama almarhum adalah bukti kasih dan penyertaan Tuhan selama hidup bersama almarhum, mengenang setiap kebaikan dan meneruskan nilai-nilai baik yang telah diwariskan kepada kita. Dengan berpegang pada janji Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 25, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan yang sementara. Kematian melainkan awal kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Keyakinan ini menguatkan kami keluarga bahwa almarhum yang telah berpulang kini telah beristirahat dalam damai, bebas dari kesakitan, dan berada dalam kasih Tuhan yang abadi. Karena itu pada kesempatan ini, kami keluarga Ipasa Lohare Pesi Matakena yang membangku duka mengucapkan terima kasih kepada Ketua Rasis Kota Sorong, Majelis dan Jemaat GKI Oikumene Yoni 762
pengurus wilayah GSDA beserta hamba-hamba Tuhan Kabupaten Sorong, Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat, SD Negeri 19 Kota Sorong, PKB 762, PAN Joy 762, Persekutuan Wanita Joy 762, Pengasuh dan Pak Joy 762, Perkumpulan Sukaduka Benusa Melatu Kota dan Kabupaten Sorong, keluarga besar Sihaya, keluarga Somat Ikiulu Bintu Haha, alumni SMP Negeri 1 Dom, angkatan tahun 1995, pemuda GSGR Ora et Labora, dan yang terakhir PGGP Kabupaten Sorong. Sidang pergabungan duka yang Tuhan Yesus kasihi, kami tidak bisa membalas semua pemberian Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, baik yang diberikan oleh pikiran, tenaga, bahkan materi. Kami hanya bisa menaikkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang punya kehidupan ini. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dalam kelimpahan berkat-Nya. Akhirnya kami keluarga mengucapkan selamat jalan suami, papa, opa, saudara tercinta. Tuhan senantiasa menyediakan tempat yang terbaik di sisinya sesuai dengan janji firman-Nya. Amin. Shalom. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memanggil kembali suami, papa, om, opa, adik, kakak, saudara kekasih kita, almarhum Yohanes Lukas Aibasa. Di dalam keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan dimuliakan, setiap orang yang mati di dalamnya mendapatkan jaminan hidup kekal dalam persekutuan bersamanya di surga. Oleh karena itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan untuk melepaskan kekasih kita yang telah kembali kepada Tuhan dan sebentar akan memakamkannya. Nyanyian rohani 155, Suara Yesus Kudengar.
Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera kepada kita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat disilahkan duduk. Firman Tuhan Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yang senang di mana tidak lagi perang, dan tidak suka dan celah, ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar
Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kekal, firman yang hidup. Mari kita menyatukan hati dalam iman kita, mempersiapkan diri membaca firman Tuhan. Engkau telah memberi firman menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus teristimewa pada saat keluarga besar, keluarga Aifasa, Lohena Pesi, Mata Kena, dan kami saudara-saudari seiman ada dalam duka karena terpanggil pulangnya Bapak Yohanes Lukas Aifasa. Dalam suasana ini, berilah oleh Roh Kudus kami dapat mendengar firman-Mu, anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan mencari kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sudah mengikuti sambutan, dua sambutan tadi, dan semua sambutan itu mengingatkan kita tentang memori masa sebelum kepergian Bapak Yohanes Lukas Aifasa. Dalam dia, kita bukan cuma dapat buat apa-apa, kita dapat berbuah. Tapi di luar dia, jangankan berbuah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini penghiburan. Jadi, keluarga kekasih dan kita sekali, ketika kita semua rindu untuk masuk di sorga, mari pertahankan anugerah. Tuhan mengambil kita, memilih kita, ada dalam hubungan yang dekat, lekat, sungguh-sungguh. Jadi penting sekali ini. Penting. Tinggal di dalam Yesus itu sangat-sangat penting. Itu kebutuhan kita selama kita di dunia sampai di sorga. Kalau di dunia saja menghadapi kesulitan-kesulitan, kita akan mungkin dapat menghibur diri, ya sudahlah. Kita tidak dapat menjangkau itu.
kita tidak dapat mencapai itu. Nah, apalagi mau sampai di sorga. Rumah Bapa tersedia. Tapi untuk sampai ke sorga, untuk masuk itu bagaimana? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, karena itu penting bertanya. Kalau sekiranya besok kita mati, apakah kita pasti masuk surga? Kita ada satu iman dalam Yesus Juru Selamat. Ya, nanti sesudah itu baru Opa dipanggil Tuhan. Ya, berapa jam kemudian. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang disampaikan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ini, sekali lagi menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus sangat-sangat mau tidak ada di antara kita yang sudah beriman kepadanya yang tercecer, yang terbuang, baik selama hidup di bumi atau sesudah hidup di bumi ini. Yesus tidak mau satupun di antara kita keluar dari jalur. Oleh karena itu, saya hendak mengingatkan kita. Kalau kita bertanya, lalu apa yang harus kita buat? Dan kita sudah tahu kita harus terhubung dengan Yesus, maka saya mengangkat juga menjadi nasihat, yaitu nasihat terakhir yang disampaikan Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi pasal 4, supaya kita tetap menghidupi kasih karunia Allah yang menyediakan tempat bagi kita, terus ada di dalam kepastian dan keteguhan hati. Kita berjalan tak sia-sia. Kita sedang berjalan menuju surga yang bakal. Mari, surat Filipi pasal 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita mengaktifkan semua yang disebutkan tadi dengan Yesus, dan kita tetap ada dalam jalan kebenaran dan hidup, baik di bumi maupun di surga, sebelum kita mati dan sesudah kita mati. Kita mendapatkan kepastian hidup kekal itu bagi kita. Keluarga terkasih, keluarga Aipasa Longhena Pesi Matakena, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam suasana meninggalnya orang kekasih kita, mari kita tetap memperkuat pemahaman tentang kehidupan kekal yang dianugerahkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Datang di malam hari, sering percaya tapi sudah jadi
titipkan soalku. Mengapa sampai terjadi perpisahan ini? Tak sanggup kami relakan kepergianmu, walau raga takkan bertemu, terimalah nyanyian kami. Hari kami yang setia, ku titipkan sobatku. Barulah bergantung cerita, mengapa cuma tinggal berindah? Balik lagi yang setia, ku titipkan soalku. Mengapa sampai terjadi perpisahan ini? Tak sanggup kami relakan kepergianmu, walau raga takkan bertemu, terimalah nyanyian kami. Balik lagi yang setia, ku titipkan soalku. Sampai terjadi perpisahan ini, tak sanggup kami relakan kepergianmu, walau raga takkan bertemu, terimalah nyanyian kami. Kali kami yang setia, ku titipkan soalku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa kami yang di surga, Engkau telah meneguhkan hati kami dengan anugerah-Mu yang berlimpah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang
rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah. Ibadah ini akan dipimpin Bapak Pendeta Michael Mambuai STH. Kepada Bapak dipersilakan. Tuhan di atas dalam sorga, di atas
dunia. Dalam dunia. Di mana-mana juga Tuhanku adalah. Mana-mana juga Tuhanku ada. Tetaplah mata Bapa menilik dunia. Tetaplah mata Bapa menilik dunia. Terlindung barang siapa? Terlindung barang siapa yang harap kasihnya. Harap kasih. Segala sesuatu. Segala sesuatu tetap dijagainya. Dijagainya. Tak diberinya batu. Tak diberinya